Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Abasa adalah salah satu surah yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti, ia bermuka masam. Nama surah ini diambil dari kata pertama yang terdapat pada ayat pertama dari surah tersebut, yang merujuk pada sikap Nabi Muhammad SAW ketika beliau mengerutkan kening dan berpaling. Penamaan surah dengan mengambil kata awal merupakan salah satu metode penamaan yang lazim di dalam sistematika surah-surah Al-Quran untuk memudahkan identifikasi. Surah ini tergolong ke dalam kelompok surah Makkiyah, yang berarti surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih berada di kota Mekkah sebelum peristiwa hijrah ke Madinah. Secara tertib mushaf Al-Quran, surah Abasa menempati urutan yang ke-80 dan terdiri dari 42 ayat secara keseluruhan. Wahyu ini turun di tengah fase dakwah periode Mekkah yang penuh dengan tantangan, di mana interaksi antara Nabi Muhammad SAW dengan para pembesar Quraisy dan masyarakat kecil menjadi latar belakang turunnya beberapa ayat di dalamnya. Pokok isi utama dari surah Abasa berkaitan dengan teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW tatkala beliau mengabaikan seorang sahabat tunanetra bernama Abdullah bin Ummi Maktum yang datang untuk mendengarkan ajaran Islam. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW tengah fokus mendakwahi salah seorang pemuka kaum Quraisy dengan harapan orang tersebut dapat masuk Islam dan membawa pengaruh besar bagi kaumnya. Melalui surah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa kedudukan manusia di sisinya tidak dinilai berdasarkan status sosial, kekayaan, atau kedudukan duniawi, melainkan semata-mata berdasarkan keimanan dan ketakwaan mereka. Aspek-aspek kandungan yang terdapat di dalam surah Abasa sangatlah luas, meliputi dimensi akidah, sosial, dan kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas alam semesta. Dari aspek teologi dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah ini mengajak umat manusia untuk merenungkan proses penciptaan diri mereka sendiri yang berasal dari setetes mani, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan jalan hidupnya hingga kelak mematikannya dan membangkitkannya kembali di hari kiamat. Selain itu, aspek kekuasaan Sang Pencipta juga digambarkan melalui keteraturan sistem alam, mulai dari bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, buah-buahan, zaitun, kurma, hingga kebun-kebun yang lebat, serta rumput-rumputan sebagai sumber penghidupan bagi manusia dan hewan ternak. Aspek sosial dan moral yang ditekankan dalam surah ini berfokus pada prinsip kesetaraan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta adab dalam menyampaikan risalah dakwah. Islam mengajarkan agar tidak membedakan-bedakan manusia berdasarkan status sosial ekonomi, serta memberikan perhatian yang setara kepada siapapun yang memiliki niat tulus untuk mencari kebenaran, tanpa memandang apakah orang tersebut miskin atau dari kalangan bawah. Manusia diingatkan agar senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak melupakan nikmat besar yang terbentang di sekitarnya. Bagian akhir dari surah Abasa memuat gambaran yang sangat dahsyat mengenai peristiwa hari kiamat, yaitu ketika datangnya suara yang memekakan telinga atau disebut dengan as-sakhah. Pada hari tersebut, digambarkan bagaimana seseorang lari meninggalkan saudaranya, ibu bapaknya, istri, serta anak-anaknya, karena setiap manusia pada hari kiamat disibukkan oleh urusan dan kesulitannya masing-masing. Wajah-wajah sebagian manusia pada hari itu tampak berseri-seri, penuh tawa dan kegembiraan, karena mendapatkan balasan yang baik, sementara sebagian wajah lainnya tertutup debu dan diliputi oleh kesuraman akibat amal buruk yang mereka perbuat semasa hidup di dunia. Demikianlah uraian yang penuh dengan hikmah dan pelajaran berharga mengenai surah Abasa, yang sejatinya hanyalah setitik cahaya kecil dan tidak seluas samudra makna yang sebenarnya terkandung di dalam Al-Quranul Karim, melainkan hanyalah sekelumit pengantar untuk mendekatkan diri kita kepada kalam ilahi. Semoga setiap butir renungan ini mampu melembutkan hati, memperteguh keimanan, serta menjadi lentera yang menuntun langkah kita dalam menggapai ridha Sang Pencipta. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, semoga saudara beruntung dan mendapatkan pahala jariah yang terus mengalir dengan menyebarkan ilmu yang ada pada video ini dan video lainnya pada channel ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua dalam kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.